Garut, kota yang memiliki kontur daratan tinggi dengan keasrian serta udara yang sangat sejuk. Selain itu, kota Garut juga dikenal sebagai industri dodol dan jaket kulit. Sekitar 20 km dari kota Garut, terdapat sebuah desa sederhana, sebuah desa persawahan dan tanaman pertanian lainnya. Ya, jadi di Jawa Barat itu hampir di setiap kabupaten setiap tahun selalu ada upacara yang biasanya dikaitkan dengan peringatan hari jadi masing-masing kabupaten. Jadi misalnya di Ciamis itu ada hari jadi kota Ciamis. Nah, di Garut itu yang khas memang biasanya adu ketangkasan atau yang dulu disebut dengan adu domba. Desa Karya Mekar adalah desa yang masih mempertahankan kesenian tradisional masyarakat sejak lama. Ya, salah satunya kesenian bernama Laga Ketangkasan Domba. Seperti apa domba Garut itu? Dan ingin tahu mengapa disebut domba Garut? Sumber tertulis ya, dan sumber yang bisa diacu secara jelas itu memang agak sukar ya. Tetapi dari berita-berita tradisi, cerita lisan itu bisa dihipotesakan sangat mungkin tradisi adu domba ini berkembang bersamaan dengan tradisi pemeliharaan domba. Kapan itu pemeliharaan domba berlangsung? Mulai kapan pemeliharaan domba itu dikembangkan di Garut? Sangat mungkin ketika para menak itu para bangsawan di kabupaten itu mulai memperhatikan hobinya. Kalau di beberapa tempat seperti bangsawan Jawa hobinya memelihara burung perkutut atau memelihara ayam jantan di Bali. Nah, di Garut bisa berkembang dari hobi untuk memelihara domba jantan itu yang bagus, dan memelihara domba diternakan dan dijual belikan. Nah, domba-domba jantan yang gagah dan bagus itu yang dipelihara oleh mereka. Sekitar abad 19, pertengahan abad 19 ada tradisi memelihara domba untuk diperjualbelikan, dan juga tradisi untuk mengadu ketangkasan domba-domba itu sebagai akibat dari pemeliharaan domba yang baik. Domba khas asli Indonesia ini merupakan domba hasil dari persilangan 3 jenis domba. Domba Kapstad dari Afrika, domba Merino dari Australia, dan domba lokal Priangan dari Indonesia. Dari persilangan tersebut, lahirlah domba yang bernama domba Garut. Ini deh sejarah domba Garut itu yang pertama ada kerjasama antara 3 negara, kalau tidak salah Australia, Afrika, sama Indonesia. Itu ciri khas dari Australia. Domba yang dipelihara itu dikatakanlah ada udah tahu domba Merino kan, itu tumbuh besar, yang diambilnya itu ada udah tahu itu dari bulunya kan dibuat apa itu buat kain wol. Tapi meskipun punya telinga besar, nah Indonesia punya bibit yang seperti itu, yang unggul, yang berani, punya tanduk yang besar. Dilihatnya juga kalau itu ada moto, gaya di lapang, enak dipanggang, gitu ya, pantas dipandang, gitu domba Garut gitu. Ciri khas domba Garut itu kekar, disalingkan dengan dari Afrika, kemudian tumbuhnya seperti dengan Australia juga, besar, punya tanduk yang gaya, yang gagah, kemudian keberanian juga ya timbul gitu. Domba Garut memiliki ciri khas yang sangat berbeda dengan domba jenis lainnya. Badan yang besar dan kekar, serta memiliki bentuk tanduk yang indah, membuat domba Garut menjadi lebih khas. Cirinya domba Garut, tadi pertama punya tanduk yang besar, panjang, kemudian punya bulu yang bagus, tidak dibiarkan panjang bulunya. Setiap ada pemeliharaan urutan tidak masuk kepada saraf-saraf domba. Kalau di bulunya panjang sehingga sebulan sekali itu dipelihara, dicukur. Namanya itu ciri khas pertama. Kedua, kalau di lapang ya ada juga melihat gaya di lapang,
Jadi juga kan kalau jelek disembelih enak dipanggang, dibikin sate, gitu kan. Kemudian sedang tandang enak juga, pantas dipandang oleh mata kita kan gitu. Dalam perkembangannya, laga ketangkasan domba bukan tanpa hambatan. Sempat terdengar adanya rancangan peraturan daerah mengenai larangan adanya arena adu domba di Jawa Barat. Penyebabnya, selain karena mengeksploitasi hewan dengan kekerasan, ajang ini juga rentan dengan perjudian. Ya itu kan seperti dua sisi mata uang ya, ada hal positif dan negatifnya. Saya ya bisa memaklumi sih mengapa misalnya pemerintah daerah melarang itu, karena mungkin pertimbangannya karena dianggap itu kan namanya adu domba ya, ada citra negatif mengenai adu domba itu, jadi dianggap mungkin melanggar hak asasi binatang gitu ya. Tapi menurut saya itu kan tradisi yang saya kira sudah dari awal abad 19 sudah ada, dan itu turun temurun diwariskan oleh nenek moyang, dan itu saya kira ada hal positif yang juga harus dipikirkan oleh pemerintah daerah. Jadi secara pribadi saya sebenarnya tidak setuju ya. Jadi lebih baik sih bisa pemerintah daerah itu mengelola atau membuat aturan khusus mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dalam hal adu ketangkasan itu. Memang istilahnya sendiri kan sudah diubah, menghaluskan istilah adu domba dengan adu ketangkasan. Nah saya pikir kalau istilahnya diubah, mungkin aturan atau tata cara bermain adu domba itulah yang kemudian harusnya diperbaiki, mungkin lebih baik, lebih dianggap lebih lebih hewani ya, bukan manusiawi. Jadi menurut saya tradisi yang bagus ini kan bisa menjadi ciri khas kota Garut yang kalau dihilangkan itu kan akan merugikan banyak pihak juga di Garut gitu. Dan pada akhirnya, laga ketangkasan domba ini tetap bertahan hingga kini. Dan memang seharusnya, kebudayaan dan kesenian tradisional asli Nusantara ini berlangsung di setiap tahunnya.